Visakha Pujade. Visakha Pujade atau Hari Waisak adalah salah satu hari terpenting dalam agama Buddha dan untuk semua umat Buddha. Ini adalah hari umat Buddha berkumpul untuk memperingati kehidupan Sang Buddha dan untuk menghormati kemurnian, kebijaksanaan mendalam, dan kasih sayang yang sangat luar biasa untuk semua umat manusia dan makhluk hidup dengan merefleksikan dan menerapkan ajarannya sebagai pedoman hidup mereka. Hari Vaisakha Puja juga menandai peringatan 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha, yaitu kelahiran, pencerahan, dan pencapaian Nibbana yang sempurna, yang terjadi pada hari ke-15 bulan ke-6 bulan lunar. Siapakah Sang Buddha? Siddhartha adalah nama lahir dari Sang Buddha yang berarti orang yang mencapai segala cita-citanya. Beliau adalah seorang pangeran dari Raja Suddhodana yang memerintah kerajaan Kapilavastu dari suku Sakya, dan ibunya adalah Ratu Mahamaya yang berasal dari suku Kolyat. Seiring bertambahnya usia Pangeran Siddhartha, dia terlepas dari kekayaan materi karena dia merasa bahwa itu bukanlah tujuan akhir hidup. Hatinya digerakkan oleh keinginan untuk memperoleh kebijaksanaan, kebenaran tentang kehidupan di dunia yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Juga, dia lebih suka pergi mencari kebahagiaan sejati dan abadi. Kita semua melihat kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian sebagai kejadian alami. Tetapi tidak demikian dengan Pangeran Siddhartha. Beliau menyadari bahwa suatu hari beliau juga akan menua, jatuh sakit, dan akhirnya meninggal. Penderitaan ini melekat dalam setiap kehidupan, dan beliau ingin menemukan cara untuk mengakhirinya. Setelah melihat seorang pertapa, beliau tahu bahwa gaya hidup membawa jalan untuk mengakhiri penderitaan. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk meninggalkan istana dan untuk menemukan kebenaran. Setelah bertahun-tahun mencapai kebenaran, beliau mencapai pencerahan diri dan menjadi Sang Buddha. Sang Buddha adalah panutan sejati. Dia memiliki kemampuan yang tak ada habisnya. Pengorbanan dirinya yang sangat besar, sangat bermanfaat bagi umat manusia. Selama 45 tahun setelah pencapaian pencerahan diri, dia telah menghabiskan waktu, mengajar, dan membantu makhluk hidup untuk menemukan kebahagiaan sejati, mengakhiri penderitaan, dan lingkaran kelahiran kembali. Kelahiran Buddha. Ketika Ratu Mahamaya, permaisuri Raja Suddhodana, akan melahirkan, beliau kembali ke rumahnya di kota Dewadaha untuk melahirkan, karena itu adalah tradisi kerajaan. Sepanjang perjalanan, beliau berhenti untuk beristirahat di bawah pohon sala di Taman Lumbini. Saat beliau berdiri dan berpegang pada dahan pohon, beliau melahirkan seorang pangeran. Kelahiran terjadi pada hari bulan purnama dari bulan lunar ke-6, 80 tahun sebelum dimulainya era Buddha. Ketika pangeran berusia 5 hari, beliau diberi nama Siddhartha, yang berarti pemenuhan. Berita tentang kelahiran Pangeran Siddhartha menyebar dengan cepat. Akhirnya sampai ke Pertapa Asita, seorang kenalan Raja Suddhodana yang tinggal di Himalaya. Pertapa Asita meminta kunjungan untuk melihat pangeran yang baru lahir. Ketika dia melihat pangeran, beliau meramalkan bahwa pangeran akan mencapai pencerahan diri dan menemukan jalan menuju Nibbana
dan akhirnya menjadi Buddha. Pangeran akan mengajari orang-orang cara mengakhiri penderitaan dan menyebarkan cinta dan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Setelah mempresentasikan prediksinya, Pertapa Asita membungkukkan hormat di hadapan kaki pangeran. Menyaksikan tindakan itu, Raja Suddhodana sangat gembira dan membungkukkan kepada pangeran juga. Belakangan, Raja mengundang 8 Brahma yang berspesialisasi dalam astrologi untuk memeriksa dan memprediksi takdir Pangeran Siddhartha. 7 dari mereka melamarkan bahwa pangeran akan menjadi kaisar tertinggi jika beliau naik tahta. Namun, jika beliau memutuskan untuk ditabiskan, beliau akan menjadi Buddha. Akan tetapi, kondanya, Brahma termuda, meramalkan bahwa pangeran akan memilih jalan yang terakhir dan menjadi Buddha. Pangeran akan mengajari orang-orang cara mengakhiri penderitaan dan menyebarkan cinta dan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Setelah mempresentasikan prediksinya, Pertapa Asita membungkukkan hormat di kaki pangeran. Menyaksikan tindakan itu, Raja Suddhodana sangat gembira dan membungkuk kepada pangeran juga. Belakangan, Raja mengundang 8 Brahma yang berspesialisasi dalam astrologi untuk memeriksa dan memprediksi takdir Pangeran Siddhartha. 7 dari mereka meramalkan bahwa pangeran akan menjadi kaisar tertinggi jika beliau naik tahta. Namun, jika beliau memutuskan untuk ditabiskan, beliau akan menjadi Buddha. Akan tetapi, kondanya, Brahmana termuda, meramalkan bahwa pangeran akan memilih jalan yang terakhir dan menjadi Buddha. Pencerahan Buddha. Raja Suddhodana berharap agar Pangeran Siddhartha melanjutkan pemerintahan kerajaan dan pada akhirnya menjadi kaisar tertinggi. Beliau menyediakan semua harta mewah yang diinginkan putranya di 3 istana untuk 3 musim yang dipenuhi oleh permaisuri yang cantik dalam upaya untuk melindungi sang pangeran dari menyaksikan segala bentuk penderitaan dan kesedihan yang akan menyebabkan sikap apatis dan keinginan untuk menabiskan. Kehidupan mewah sang pangeran dipenuhi dengan keindahan, kekayaan, pelayan kerajaan, ketenaran dan kebahagiaan. Suatu hari, ketika Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun, beliau menunggang kudanya keluar istana dan bertemu dengan orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Pemandangan orang tua, sakit, dan orang mati menyebabkan beliau merenungkan ketidakpastian dan penderitaan dalam kehidupan manusia. Tetapi setelah melihat pertapa, seorang individu yang mencari pelarian dari penderitaan, Pangeran Siddhartha tergerak oleh gaya hidup itu dan bercita-cita untuk ditabiskan suatu saat nanti. 6 tahun setelah meninggalkan istana, untuk menabiskan dan menghabiskan waktu mencari dengan susah payah, Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan diri di bawah pohon Bodhi di sepanjang tepi sungai Neranjara pada malam bulan purnama di bulan lunar ke-6 dan menjadi Buddha pada usia 35 tahun. Selama tahap meditasi pertama, beliau mencapai kemampuan untuk mengingat kembali setiap kehidupan lampau bahwa beliau pernah dilahirkan. Di tingkat tengah, sampai beliau mencapai apa yang disebut mata dewa dan memperoleh kemampuan untuk melihat kehidupan lampau dari semua makhluk hidup dalam siklus kehidupan atau samsara.
Pada tahap meditasi terakhir, beliau mampu melenyapkan semua kekotoran batinnya melalui kebijaksanaan yang diperolehnya. Pangeran Siddhartha sekarang telah sepenuhnya tercerahkan dan menjadi Buddha. Saat ini, tempat di mana beliau mencapai pencerahan diri adalah di kota Bodhgaya, yang terletak di kota Gaya, di negara bagian Bihar, India. Pencapaian Nibbana yang sempurna. Setelah pencapaian pencerahan, Sang Buddha mengajarkan tentang sifat dunia dan kehidupan atau Dhamma kepada orang-orang selama 45 tahun ke depan, hingga beliau berusia 80 tahun. Pada malam bulan purnama di bulan ke-6, saat Sang Buddha beristirahat di kota Kusinara dari kerajaan Mala, beliau menyampaikan khotbah terakhirnya sebagai berikut. Oh para biku, lihatlah, secara alami, semua hal yang berkondisi harus mengalami perubahan. Berusahalah untuk bekerja keras demi keuntungan diri sendiri dan umat manusia, dan tidak sembrono. Beliau kemudian memasuki Nibbana yang sempurna pada malam bulan purnama di bulan lunar ke-6. Lokasi di mana Sang Buddha mencapai Nibbana yang sempurna berada di distrik Kusinara di negara bagian Utara Pradesh, India. Tidak ada yang salah kebajikan Buddha. Sang Buddha yang terhebat telah dikagumi sejak lama karena kebajikan yang tertinggi, yaitu wawasan kemurnian dan kasih sayang. Wawasan, Sang Buddha memiliki kebijaksanaan terbesar pada realitas segala sesuatu, dan beliau memiliki cara cerdik dalam mengajarkan kebijaksanaan, tercerahkan kepada orang lain, tergantung pada karakter unik setiap orang. Kemurnian, Sang Buddha memiliki pikiran yang cerah dan murni. Itu sama sekali tanpa kekotoran batin. Dia selalu damai dengan pikiran yang murni dalam segala keadaan. Welas asih. Buddha memiliki welas asih yang tidak terbatas kepada semua makhluk hidup. Beliau mengajarkan orang untuk menghargai kehidupan setiap makhluk hidup. Beliau mengajari orang-orang untuk bersikap baik satu sama lainnya, sehingga orang bisa hidup bersama dalam damai dan harmoni. Ajaran Buddha dapat dikelompokkan menjadi 3 komponen utama sebagai berikut. Pertama, menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, lakukan perbuatan baik. Yang ketiga, jaga pikiran supaya bersih dan cerah. Kebijaksanaan Sang Buddha yang tercerahkan tidak dapat diperoleh dengan berpikir atau membayangkan, tetapi bisa diperoleh dengan latihan meditasi. Ajaran beliau adalah kebenaran yang bertahan dalam ujian ruang dan waktu. Siapapun yang berlatih meditasi dengan sungguh-sungguh dan benar akan dapat mencapai pencerahan dengan cara yang sama seperti yang beliau yang tercerahkan. Ajaran Sang Buddha dan aktivitas kebajikannya sehari-hari telah menunjukkan bahwa dia adalah guru terbesar yang benar-benar dan sangat bermanfaat bagi manusia. Prinsip praktek Dhamma. Pada hari Wisaka Puja, umat Buddha di seluruh dunia menganut prinsip Buddha dan praktik Dhamma yang harus kita lakukan sebagai berikut. Pertama, syukur. Syukur adalah prinsip yang harus ditanamkan umat Buddha dalam pikiran mereka pada hari Waisak untuk mengingat kelahiran Sang Buddha yang lahir untuk kepentingan umat manusia dan dunia. Syukur adalah apresiasi yang lebih dalam
bagi mereka yang telah melakukan sesuatu untuk kita. Tindakan syukur menunjukkan betapa kita bersyukur atas apa yang telah kita terima. Seseorang yang pada awalnya melakukan sesuatu untuk orang lain, dalam bahasa Pali disebut upakari, pelaku pertama atau dermawan sebelumnya, yang mencakup misalnya orang tua dan guru. Dalam Buddhisme, Sang Buddha adalah Pubakari, pelaku pertama. Saat beliau mendirikan agama Buddha dan menunjukkan jalan menuju akhir penderitaan bagi mereka yang layak untuk mendapat pengajaran. Untuk menunjukkan rasa syukur kami membuat 2 jenis persembahan, material dan spiritual. Para pengikut Sang Buddha menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada guru dengan mengatur hari perayaan Waisak untuk mempromosikan agama Buddha dan dengan mempraktikkan Dhamma sehingga agama Buddha akan bertahan selama bertahun-tahun yang akan datang. 2. 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia adalah prinsip-prinsip yang harus diingat oleh umat Buddha pada hari Waisak, karena itu adalah hari di mana Sang Buddha menyadari kebenaran tersebut. 4 kebenaran mulia merupakan kebenaran tertinggi. Oleh karena itu tidak berubah dan itu benar bagi kita semua. Mereka adalah penderitaan, penyebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Penderitaan. Sang Buddha mengajarkan bahwa penderitaan adalah hakiki. Itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan umum terjadi pada semua manusia. Penderitaan intristik meliputi penderitaan lahir, usia tua, dan kematian. Setiap hari, itu termasuk perpisahan dari orang yang dicintai, bergaul dengan apa yang tidak disukai, dan memiliki apa yang tidak diinginkan. 2. Penyebab penderitaan. Itu adalah akar masalahnya. Sang Buddha berkata bahwa semua penderitaan memiliki penyebabnya, dan penyebab itu adalah tanha atau nafsu, keinginan, dan kemelekatan. 3. Lenyapnya penderitaan. Masalah penderitaan bisa diselesaikan. Menurut Sang Buddha, semua jenis penderitaan dapat dilenyapkan dengan melenyapkan tanha, yaitu melenyapkan keinginan. 4. Jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Sang Buddha mengajarkan bahwa solusi untuk semua masalah kehidupan adalah penghentian penderitaan yang dapat dicapai dengan mengikuti jalan mulia berunsur 8, yang terdiri dari 8 praktik. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan samadhi benar, atau penyerapan meditasi. Dengan 3 latihan dalam moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. 3. Perhatian. Perhatian artinya selalu menjelaskan tentang aspek politik. 3. Perhatian. Perhatian artinya selalu menjelaskan tentang aspek positif dan negatif dari diri sendiri sebelum melakukan, berbicara atau berpikir. Kesadaran adalah keadaan pikiran di mana seseorang pada saat ini
mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Perhatian dapat dipraktikkan dalam semua postur, melalui perhatian terus-menerus saat berdiri, berjalan, duduk, dan berbaring, dan juga saat berbicara, berpikir, atau melakukan aktivitas lainnya. Perhatian adalah bagian dari Dhamma yang harus diingat oleh umat Buddha pada hari Waisak sebelum wafat. Sang Buddha memberikan instruksi terakhirnya yang berbunyi, "Tunduk pada kerusakan adalah semua komponen. Kerjakan keselamatanmu dengan rajin." Oleh karena itu, perhatian adalah prinsip penting. Semua ajaran Sang Buddha dapat diringkas di bawah perhatian. Wisaka Pujade atau Hari Waisak dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 13 Desember 2542 Buddhis Era atau tahun 1999, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mengakui Hari Wisaka Puja atau Hari Waisak yang secara tradisional dikenal oleh orang Sri Lanka sebagai Hari Internasional Sedunia. Sri Lanka adalah anggota kunci dari kelompok sponsor pendamping untuk resolusi yang meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengakui Waisak sebagai hari istimewa. Tujuannya adalah membuat Waisak dikenal secara internasional sebagai Hari Umat Buddha di seluruh dunia, berkumpul untuk melakukan perbuatan baik dan untuk memperingati kelahiran, pencerahan, dan pencapaian Nibbana yang sempurna oleh Sang Buddha. Ini juga untuk mengakui Buddha sebagai manusia yang baik hati, yang diberkahi dengan kebijaksanaan yang besar dan welas asih, dan niat baik yang luar biasa untuk semua makhluk hidup. Sang Buddha mendorong semua kelompok agama untuk memeriksa ajarannya dan untuk memverifikasi kebenaran untuk diri mereka sendiri, tanpa perlu meninggalkan keyakinan mereka sendiri. Beliau mengajar dan membagikan kebijaksanaan agungnya kepada semua makhluk hidup, tanpa mencari imbalan apapun. Pesan dari mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Xavier Ferez de Cuellar, kepada umat Buddha pada hari Waisak di bulan Mei tahun 1986 adalah: bagi umat Buddha dimanapun, ini sungguh merupakan kesempatan yang sangat tepat saat memperingati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Buddha Gautama untuk merayakan pesan welas asih dan pengabdiannya untuk melayani umat manusia. Pesan ini saat ini mungkin lebih relevan daripada sebelumnya. Pesan dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini, Bapak Antonio Guterres. Saya mengirimkan harapan yang hangat kepada semua orang yang merayakan Hari Waisak, sebuah acara sakral bagi jutaan umat Buddha di seluruh dunia. Saat ini, kita menghormati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha. Kita semua dapat terinspirasi oleh ajarannya. Dan karena keluarga manusia menderita akibat dampak pandemi COVID-19, kita diingatkan pada sutra, karena semua makhluk hidup terkena penyakit, saya juga sakit. Pesan persatuan dan pelayanan yang tak lekang oleh waktu ini lebih penting dari sebelumnya. Hanya bersama-sama kita akan menghentikan penyebaran virus corona dan pulih. Pada hari Waisak, mari kita merayakan kebijaksanaan Sang Buddha dengan mengambil tindakan untuk orang lain dengan welas asih dan solidaritas, dan dengan mempenuhi
memperbarui komitmen kita untuk membangun dunia yang damai. Hari Wisaka Puja dan Perdamaian Dunia. Dalam memperingati dan mengenang kebenaran cinta kasih Sang Buddha yang mulia, di mana beliau dengan penuh kasih telah mengajari orang-orang tentang realitas siklus kehidupan, umat Buddha setiap hari mempraktekkan ajarannya yang berharga sebagai cara mereka mewarisi prinsip Dhamma dari Sang Buddha hingga saat ini. Pada hari keberuntungan Wisaka Puja ini, semua umat Buddha di seluruh dunia telah bersatu untuk menciptakan perdamaian dunia dengan melakukan perbuatan baik sesuai dengan ajarannya, memurnikan pikiran dengan berlatih meditasi. Sementara setiap orang bermeditasi sampai pikirannya berhenti, mereka sendiri akan menyentuh kebahagiaan sejati di dalam. Itu adalah kebahagiaan yang tidak dibutuhkan dari pencarian tanpa henti di luar. Dan jika kita yang datang dari berbagai negara, berbagai kota di seluruh dunia, dan bermeditasi bersama sampai kita mencapai kedamaian batin, maka kekuatan energi murni kolektif kita dan kebahagiaan sejati yang bersumber dari pusat tubuh akan bangkit dan menyebar ke orang lain di sekitar kita. Saat itu, bisa dikatakan kita akan menjadi seperti magnet kebahagiaan, di mana hal-hal baik dan baik akan tertarik kepada kita. Artinya, kita siap untuk mengubah lingkungan kita seperti keluarga, perusahaan, sekolah, tempat kerja, masyarakat, hingga seluruh negara dan seluruh dunia mencapai kedamaian sejati. Bulan purnama di malam hari, bergerak di angkasa, sinarnya lebih terang dari semua bintang di langit, karena kekuatan dari cahayanya, seperti halnya kelahiran seseorang yang teragung dan termulia dari semua makhluk hidup. Akulah yang terhebat dan termulia di dunia. Kehidupan ini adalah kehidupan terakhirku. Tidak ada lagi kelahiran bagiku. Wisaka Puja, hari lahir sempurna parinibbana. Wisaka Puja, hari prasama sambuddha. Wisaka Puja, hari kesempurnaan. Di purnama keenam, ia beradik tenang, tanpa tercapai sempurna. Prasamba sambuddha, walau darah daginglah rapuh, ia takkan tinggalkan. Majjhima Patipata, beliau memusatkan hati dan pikirannya dalam pusat pertengahan tubuhnya, dan akhirnya beliau pun mencapai penerangan sebagai Prasama Sambuddha. Wisaka Puja, hari
Raga setiap makhluk hidup tidaklah kekal, semuanya akan musnah. Jadi janganlah ceroboh. Carilah penopang hidup bagi dirimu sendiri,